Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hubungan manusia. Perkenalkan, nama saya Sri Damianti dengan NPM A1A250406. Saya Elgina Zarahma dengan NPM A1A250411. Saya Najwa India Lalita dengan nomor NPM A1A251000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan manusia? Nah, kita jelaskan ya. Hubungan manusia adalah hubungan antar manusia satu sama lain yang bersifat action oriented, mengandung unsur-unsur kejiwaan yang mendalam untuk merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Hubungan manusia terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, hubungan manusia dalam arti luas. Hubungan manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi di semua bidang kehidupan. Secara kodrat, manusia sebagai makhluk yang berpikir, sehingga membedakan dengan hewan, juga sebagai makhluk sosial, sehingga dalam hidupnya selalu berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Menurut Ferdinand Tonis, manusia yang hidup bermasyarakat ini mempunyai dua jenis pergaulan, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa sih Gemeinschaft itu? Gemeinschaft adalah seseorang yang bergaul sangat akrab, sehingga yang dialami orang lain dirasakan pula sebagaimana terjadi pada dirinya. Sedangkan Gesellschaft adalah pergaulan yang mempertimbangkan untung dan ruginya hingga anggotanya bebas keluar masuk dari kelompok tersebut. Yang kedua, hubungan manusia dalam arti sempit. Hubungan manusia dalam arti sempit adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan. Dipandang dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok. Merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomis, psikologis, dan sosial. Secara umum, hubungan manusia dapat diartikan sebagai kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang. Hakikat dari hubungan antar manusia adalah komunikasi antar pribadi. Hubungan antar manusia sebenarnya dilandaskan pada adanya kepentingan individu. Yang kedua, syarat-syarat hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia dapat berjalan selaras apabila ada pemahaman pada diri masing-masing. Berikut ini ada beberapa syarat agar hubungan antar manusia bisa berjalan lancar sesuai harapan. Yang pertama, ada simpati dan empati, atau diawali saling perhatian sehingga menjalin interaksi yang baik dan komunikasi yang lancar. Yang kedua, paham akan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut Maslow ada 5 tingkatan. Untuk mendapatkan hubungan antar manusia yang sesuai, maka kita perlu paham akan kebutuhan tersebut. Yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, oksigen, dan sebagainya. Kita perhatikan bahwa dalam melakukan hubungan antar manusia tidak etis bila kita mengajak berbicara seseorang berjam-jam tanpa diberi makan dan minum. Karena bila hal tersebut kita lakukan akan mengganggu komunikasi karena konsentrasi akan buyar apabila lapar dan haus. Atau akibat yang buruk adalah lemas atau pingsan sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai. Yang kedua, rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang mencakup keselamatan fisik, perlindungan dari bahaya, stabilitas, dan ketenangan batin. Yang ketiga, rasa sayang atau cinta termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain, seperti keluarga, teman, atau pasangan membuat seseorang merasa memiliki bisa diterima. Dan yang keempat, harga diri adalah kebutuhan manusia yang penting, yang terdiri dari dua jenis. Kebutuhan akan pencapaian dan kemandirian, serta kebutuhan akan
kelembagaan dan status dari orang lainnya. Terpenuhinya kebutuhan ini akan meningkatkan kepercayaan diri, sedangkan ketidakpuasan dapat menyebabkan rasa rendah diri atau depresi. Terakhir, yaitu yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri seperti berkontribusi pada orang lain, bergabung dengan komunitas, atau menjadi sukarelawan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Tujuan hubungan antar manusia adalah tujuan penggunaan hubungan antar manusia adalah memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologi dalam penyesuaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri itu terjadi dengan selaras dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Tujuan hubungan antar manusia antara lain: satu, menemukan diri sendiri. Dengan melakukan hubungan dengan orang lain, maka kita menemukan konsep diri kita, mengetahui apa yang terjadi, kelemahan kita yang tidak bisa ketahui tanpa memasukkan dari orang lain. Yang kedua, menemukan dunia luar. Dunia luar yang tidak diketahui bisa kita dapatkan dan kita ketahui dengan bergaul bersama orang lain. Tiga, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dengan menjalani hubungan antar manusia, kita sebagai makhluk sosial akan semakin meningkat hubungan dan dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena komunikasi akan selalu terpelihara. 4. Mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Sikap dan perilaku sendiri maupun orang lain dan dirubah dengan adanya masukan-masukan, kritik-kritik atau meniru dari apa yang kita lihat. Yang kelima, bermain dan hiburan. Orang yang tidak pernah melakukan komunikasi dengan orang lain tentu hidupnya akan kesepian. Dengan bergaul, maka kita akan mendapatkan hiburan dan permainan. Keenam, memberikan bantuan. Kita tidak bisa hidup sendiri, semua kegiatan perlu bantuan dari orang lain, sehingga kita perlu membina hubungan baik agar semua kegiatan bisa lancar. Yang keempat yaitu tahap-tahap dalam hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia mempunyai 5 tahap, yaitu 1. Kontak. Tahap pertama pada hubungan manusia adalah membuat kontak. Beberapa macam persepsi alat indera adalah melihat, mendengar, dan membau. Selama tahap ini dalam 4 menit pertama dalam interaksi awal, individu tersebut harus memutuskan apakah ingin melanjutkan hubungan atau tidak. Pada tahap inilah penampilan fisik begitu penting karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun, kualitas-kualitas lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan kedinamisan juga terungkap pada tahap ini. Jika menyukai hubungan pada tahap ini, maka individu tersebut dapat melanjutkan ke tahap kedua. Yang kedua adalah keterlibatan. Tahap keterlibatan adalah tahap pengenalan lebih jauh. Ketika mengikatkan diri untuk lebih mengenal individu lain dan juga mengungkapkan diri. Jika merupakan hubungan persahabatan, maka kedua pihak mungkin melakukan sesuatu yang merupakan minat bersama. Yang ketiga, keakraban. Pada tahap keakraban ada rasa saling keterkaitan atau ketergantungan. Kemungkinan pada tahap ini terbina hubungan primer di mana rasa persahabatan dan saling percaya akan timbul. Keempat, perusakan. Dua tahap berikutnya merupakan penurunan hubungan ketika ikatan di antara kedua pihak melemah. Pada tahapan perusakan mulai ada rasa bahwa hubungan yang telah terjalin tidaklah seperti sebelumnya. Semakin sedikit walau senggang, kedua pihak saling berdiam diri dan tidak lagi banyak mengungkapkan diri. Jika tahap ini berlanjut, berarti memasuki tahap pemutusan. Yang terakhir yaitu pemutusan. Terjadi pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. Jika bentuk ikatan tersebut adalah perkawinan, maka pemutusan hubungan diambangkan dengan perceraian. Yang
kelima ada teori hubungan antar manusia. Apa sih teori hubungan antar manusia itu? Teori hubungan antar manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada teori transaksional, yang merupakan suatu proses di mana komponen-komponennya saling terkait dan masing-masing personalnya bereaksi sebagai satu kesatuan atau keseluruhan. Kaidah dari teori transaksional selalu dikaitkan dengan hubungan antar manusia yang harus didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Yang kedua ada teori peran, yang merupakan teori yang menekankan pada suatu pergaulan sosial dengan skenario yang sudah disusun di masyarakat. Setiap hubungan antar manusia diatur oleh tatanan kehidupan yang ada di masyarakat, dan masyarakat tersebut mengatur bagaimana setiap manusia harus berperan dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga ada teori permainan, teori yang memperhatikan fase manusia sepanjang siklus kehidupannya dimulai sejak masa kanak-kanak, dewasa sampai tua. Pada masa kanak-kanak, hubungan seseorang cenderung manja. Pada masa dewasa, pergaulan atau hubungan antar manusia menjadi suatu kesadaran, tanggung jawab dan tugas, di mana masa ini manusia akan menyadari akibat dan resiko dari suatu hubungan, sedangkan pada masa tua manusia akan memaklumi kesalahan orang lain dan hubungan diartikan sebagai suatu perasaan saling menyayangi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.